Akhir-akhir ini banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi, penambahan jumlah penduduk yang meningkat, serta perkembangan teknologi yang canggih, menyebabkan kebutuhan manusia meningkat. Hal ini salah satu pencetus perusakan lingkungan. Contohnya, semakin banyak penduduk, kebutuhan akan semakin meningkat. Semakin canggih teknologi, semakin banyak lahan hijau yang diubah menjadi gedung pencakar langit, pabrik, mal, apartemen, dan lain-lain. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia kian hari semakin parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Kerusakan lingkungan itu sendiri ada yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor aktivitas manusia. Umumnya, kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam termasuk bencana alam. Contohnya, letusan gunung berapi, banjir, tsunami, tanah longsor, dan gempa bumi. Bencana alam tersebut tentu saja mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, gunung meletus. Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di dalam perut bumi yang menimbulkan tekanan uap keluar melalui puncak gunung berapi. Letusannya mengeluarkan lava, lahar, material padat, uap panas, serta debu vulkanik. Aliran lava dan uap panas dapat mematikan semua bentuk kehidupan yang dilaluinya. Sedangkan aliran lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan menimbulkan longsor lahar. Yang kedua, tanah longsor. Tanah longsor dapat terjadi karena proses alam ataupun karena dampak kecerobohan manusia. Longsor dapat merusak struktur tanah, lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk, serta berbagai bangunan lainnya. Yang ketiga, tsunami. Tsunami merupakan arus gelombang pasang air laut yang menghempas daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tsunami bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, longsor bawah laut, ataupun hantaman meteor di laut. Yang keempat, penggundulan hutan. Penggundulan hutan terjadi karena penebangan pohon tanpa ada penanaman kembali atau reboisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan iklim, terjadinya longsor, dan pemanasan global. Yang kelima, banjir. Banjir dapat terjadi karena murni gejala alam dan juga dapat terjadi karena dampak dari ulah manusia. Banjir dikatakan sebagai gejala alam murni jika kondisi alam mempengaruhi terjadinya banjir. Misalnya, hujan yang turun terus-menerus. Selain itu, banjir dapat juga disebabkan karena ulah manusia. Misalnya, karena penggundulan hutan di kawasan resapan, timbunan sampah yang menyumbat aliran air, ataupun karena rusaknya DAM atau pintu pengendalian aliran air. Yang keenam, ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya kegiatan magma atau aktivitas gunung berapi, terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudera. Semakin besar kekuatan magma, maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah di bumi. Kita harus bahu-membahu menyelamatkan lingkungan kita dari kerusakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Di antaranya adalah melakukan reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak, mencegah penebangan liar, dan memilih sistem tebang pilih, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif, membuat sengkedan di lereng gunung sebagai lahan pertanian, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan sekitar, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan dalam tanah, dan menerapkan prinsip 4R dalam pengolahan sampah, yaitu reduce artinya mengurangi pemakaian barang sekali pakai, reuse artinya menggunakan kembali, replace artinya mengganti bahan plastik dengan bahan yang ramah lingkungan, dan recycle artinya mengolah kembali atau mendaur ulang.